Kan kalau kondom itu memang sudah dites, jadi otomatis tidak akan bocor ataupun robek. Kalau kondomnya robek atau bocor itu pemasangannya yang salah berarti. Oh, pemasangannya pun ada yang salah benar. Pemasangannya ya. Kemarin saya sambil keliling-keliling ini kan hari kondom. Gimana pemasangan yang salah itu gimana? Kalau kondom ketika jempolnya. Gimana? Ya, jempolnya ya benar. Jadi ketika kadang-kadang kalau kondom tuh kan dipegang tuh pas sampai terakhir data saya itu sudah di angka 15.600-an penderita HIV yang sudah kita di Denpasar. Iya, di Denpasar yang sudah mulai kita ungkap statusnya. Om Swastiastu, Bapak Lurah Dokter sama Ibu apa kakak apa Mbak Kanaya Mbak Kanaya ya. Wih, sesuai request ini. Saya request yang cewek satu, cowok satu gitu. Oke, sukses semua Lurah Dokter. Yang perkenalkan dulu mungkin nama lengkapnya ya. Pertama Dokter Anak Agung Ngurah Gede Dharmayuda MKes atau Lurah Dokter niki selaku sekretaris Dinas Kesehatan Kota Denpasar gitu ya. Bapak Lurah Dokter niki mukanya nggak asing sebenarnya Pak. Dia ngelihat tuh sering di TikTok itu goyang-goyang gitu Pak ya. Ya begitulah. Saya kaget ini loh. Bukan ini kan pejabat yang goyang-goyang di TikTok gitu. Itu kekinian ya. Karena betul ada message yang ingin kita bagus itu Pak. Jadi itu kan sebuah cara untuk menyampaikan pesan ya sebetulnya kan ya. Makanya dia yang lihat, wih ini baru, ini cerdas ini pejabat di satu ini gitu. Dia lihat kan. Marketnya sekarang kan marketplace-nya adalah komunitas itu semuanya dominan orang pengguna media sosial. Jadi kalau kita ingin berbahasa apapun yang kita sampaikan, ya harus mengikuti yang kekinian. Ya. Konvensional itu bukannya kita diamkan, tapi tetap kita jalankan. Tapi nggak pernah ditegur kan Pak sama gini? Atasan nggak pernah ya? Paling cuma anak, boleh anak-anak yang begini. Karena anak-anak ikut kena viral soalnya. Gitu. Bapakmu nih gitu ya? Iya betul. Ya tapi masih positif ya. Sama itu positif, informasinya kita akan sebarkan sebagai dengan cara untuk menyampaikan pesan yang positif kan gitu. Ya ini Mbak Kanaya ini selaku petugas lapangan dari Yayasan Kerti Praja gitu ya. Ini setahu saya Yayasan Kerti Praja ini kan yang ngurusin HIV/AIDS di Bali kan, yang melakukan pencegahan, penanggulangan gitu ya. Sampai ke pengobatan kalau juga. Pengobatan juga ya. Pengobatan juga ada. Terus Mbak Kanaya selaku apa di sana? Petugas lapangan itu kerjaannya apa aja? Saya itu sebagai penghubung. Kebetulan saya petugas lapangan untuk WPS wanita pekerja seksual. Oh berarti Mbak Kanaya ini yang di lapangan itu ngapain aja berarti? Saya sosialisasi, ngajak-ngajak mereka untuk tes gitu kan. Setelah diajak tes, kita konseling kan, dikonseling. Setelah itu kalau misalnya memang mereka ada yang terkena HIV, dilaksanakan juga pengobatan serta pendampingan di situ. Oke. Oh, berarti yang memang ketemu komunikasi langsung sama PSK atau saya sebut PSK nggak apa-apa ya? PSK apa? WPS. Ya, tidak boleh menggunakan kata PSK. Oh, PSK sebenarnya sama, cuman WPS gitu ya. Lebih apa ya, kasar mungkin ya. Oh, kalau PSK gitu. Lebih kasar kesannya gitu ya. Lebih kita menggunakan bahasa yang halus aja. WPS. Siap Mbak Kanaya. Nah, ini kan sebuah Tian juga sebetulnya kan tertarik membahas ini kan karena kita tahu di era semakin canggihnya teknologi sekarang ini kan kebutuhan seksual itu semakin tinggi di kalangan muda maupun tua, terus menjangkau atau mencari
jajan atau dalam kutip lah, jajan itu semakin gampang itu kan sekarang, apalagi di Denpasar lah kita tahu. Nah kemudian gimana cara ngontrolnya nih kira-kira ya, ngontrol HIV AIDS gitu. Nah itu yang ingin tahu dari Pak Dokter sama Mak Kanaya ini gitu. Mungkin Pak Dokter, dari Pak Dokter gimana itu Pak ya? Iya, ini kan kita mengikuti tren zaman sebenarnya sekarang ya. Jadi pekerja seksual itu ya kalau dulu dia kan terlokalisir dia. Ya, dulu ada tempat-tempatnya dia tuh kan? tempat-tempat istilahnya tempat-tempat yang ngumpul gitulah. Ya, mangkalnya sudah ada. Kalau gitu bahasa populernya kompleks atau lokalisasi gitu ya. Jadi kalau lokalisasi zaman seperti dulu masih ada itu, mungkin kita lebih mudah gitu ya. Mudah untuk mengontrol mereka. Oh, mereka ada populasi sekian di tempat A, populasi sekian di tempat B gitu ya. Jadi program-program edukasi, screening, pemeriksaan sampai pengobatan itu pun lebih jelas. Karena kita tahu targetnya berapa gitu. Itu dulu sebelum ada era aplikasi jauh dan gitu ya. Sebelum gadget itu mulai. Betul. Ya. Betul. Nah, sekarang setelah mulai adanya gadget, kemudian aplikasi ada, ini mulai agak susah. Di tantangan kita ini mungkin susah. Situasi di lapangan ini kompleks Pak ya. Betul. Sebetulnya. Ya. Nah, ada nggak fakta-fakta baru itu Pak yang mungkin ditemukan? Kalau makanya fakta-fakta di lapangan yang baru apa Pak? Yang Mbak Kanaya ketemu? Kalau di lapangan itu komplek itu memang kan masih ya? ada ya. Kita nggak usah sebut lah, dibilang promosi dong. Mungkin udah pada tahu juga ya di mananya ya. Komplek itu masih ada. Kita kalau sebagai PL itu kita menjangkau ke sana, ada tugas-tugasnya. Jadi kita koordinir semuanya. Siapa aja nih yang belum tes, diusahakan semuanya itu untuk tes. Karena nggak semua orang itu mau dengan sendirinya gitu kan. Oh gitu. Iya. Jadi harus diberi pengertian dan dipaksa sedikit gitu mungkin ya. Nggak, orang kalau nggak tanpa paksaan itu nggak bisa. Aku ngerasa beresiko, belum tentu juga karena mungkin dia lebih takut dengan resikonya sendiri ketika dia menerima hasil ya. Seperti itu. Biasanya kita di lapangan itu ada 3 macam ya. Yang pertama itu statis, biasanya kita bawa ke layanan, kita ajak kalau PL-PL-nya yang rajin-rajin itu diantar jemput. Gimana caranya pokoknya biar WPS-nya itu mereka mau untuk dites. Lalu yang kedua itu mobile biasanya kita bekerja sama dengan layanan kesehatan seperti puskesmas atau klinik-klinik sekitarnya gitu, PKBI atau dari YKP juga. Lalu yang ketiga itu ada OFT, itu Oral Quick HIV Self Test. Itu jadi alat yang digunakan itu dimasukkan ke dalam, ditempelkan ke gusi ya, itu dicarinya cairan rongga mulut. Itu yang ditesnya itu tapi antibody. Itu kalau untuk dites kan diambil darah, itu kan langsung kelihatan tuh virusnya. Kalau ini hanya untuk dites antibody saja. Oke. Berarti untuk memantau atau mengontrol di luar lokalisasi atau kompleks itu nggak bisa. Nggak ada yang mengontrol itu istilahnya gitu Pak Dewo ya. Sulit. Susah. Dan sampai sini tidak ada yang bisa ngontrol gitu ya. Nggak bisa karena kecuali kalau kita masuk, contoh nih ya, kita ikut di dalam sebuah aplikasi. Mungkin kita tahu berapa orang yang menggunakan aplikasi itu, ada di aplikasi itu. Cuman kan kita nggak tahu apakah orang itu memang dia open BO gitu ya. Kita kan nggak tahu, ada yang cuma ingin tahu saja, ada yang cuma ingin betul. Atau betul-betul penasaran kan itu kan. Iya, jadi agak susah memang. Inilah gunung esnya semakin besar kelihatannya gitu loh. Semakin besar berarti, kita. Kalau orang yang ingin jajan sembarangan sebetulnya lebih bahaya lewat aplikasi Joy itu daripada ke lokalisasi. Masalahnya orang ke lokalisasi kan ada yang gini numpah lebih baik diam-diam aja lewat aplikasi gitu kan. Ini kan ya tren market kembali kita bilang ya. Jadi kalau orang itu ada yang datang ke lokalisasi atau ke kompleks kan dia dianggap kayaknya
saya ini nggak bermartabat kelihatan datang Betul, ke situ. betul. Justru sekarang bukannya kita mau mengiyakan boleh itu tidak. Terus yang sekarang makanya mereka kan ada yang di kos-kosan atau malah di perumahan elit dan lain-lain. Jadi betul. jadi seperti ya abu-abu gitu ya. Ya. Jadi kita kan susah. Ya, jadi kalau kita melihat sekarang dia ada di kompleks A berarti pasti dia pekerja itu ya, WPS gitu ya. Dan yang datang ke sana kemungkinan sebagian besar pasti pelanggan. Ya, sebagian besar pasti pelanggan yang datang ke sana, walaupun yang ada yang datang ke sana itu mungkin ada tenaga kesehatan kita yang mau pemeriksaan, kan bukan berarti kita pelanggan. Betul. Kita datang ke sana. Nah, tapi kalau mereka itu tidak ada di sana, mereka ada di kos-kosan, kita kan taunya ya ini orang kos. Betul. Nah, inilah sekarang. Makanya yang paling penting menurut saya sekarang itu mereka harus tahu itu apa, penyakit atau apa gitu ya. Terus bagaimana upaya-upaya mereka pencegahan. Itu yang paling penting sekarang. Itu paling penting, mau dia ke lokalisasi atau cari aplikasi hijau, yang penting safety-nya gitu. Edukasinya. Dan kalau kita bilang apakah pemerintah memperbolehkan ada lokalisasi komplek? Oh, tidak. Tetap. Ada Perda yang jelas, Perda 1 2013 kan tidak boleh ada kegiatan Cuman terakhir kan ada penggerbekan, kemudian kantor Satpol PP diserang gitu ya, kan. Makanya sekarang kondisi di lapangan kan susah kan. Itu maksud saya. Jadi satu sisi Perda itu kan memang harus ditegakkan. Ya. Perda itu harus ditegakkan gitu. Kemudian kita dari sisi kesehatan juga gitu, kita menginginkan bahwa semua orang itu bukan hanya pekerja ya, bukan hanya WPS saja atau pelanggan, semua berisiko. Kalau saya di bidang kesehatan, saya bilang semua orang itu memiliki risiko. Sehingga kalau Pak Turah dokter bilang semua berisiko, misalnya anak apa risikonya? Semua. Jadi kalau orang anak yang masih balita itu risiko juga. Iya kan, kalau dia lahir dari seorang ibu yang memang ini kan berisiko dia. Berisiko. Remaja-remaja semua. Kalau istri yang diam di rumah itu misalnya? Semua juga berisiko, dia harus tahu juga. Misalnya istri itu kita kan nggak tahu sekarang suaminya misalnya pernah jajan dia tidak tahu, dia kemudian ke rumah. Oh iya. Itu kan sekarang sudah penyakit. Penyebarannya sudah mulai seperti itu kan tahapannya. Kemudian lahirlah seorang anak yang akhirnya anak itu positif, yang akhirnya kasus kemarin itu ada pengkucilan, diskriminasi. Kan di daerah di Denpasar ada kasus-kasus itu kan, kita kan apakah si anak ini salah? Kita kan nggak bisa bilang. Jadi yang paling penting itu sekarang semua harus tahu apa sih ini gitu loh. Ini barang apa gitu loh. Jadi kalau ya otomatis promosi kesehatan, edukasi itu harus yang lebih yang saya heran sampai saat ini belum ada obat HIV itu, HIV AIDS itu. Ya, kalau obat kita sebenarnya ada. Ada obat. Obat untuk apa ini? Ya, obat untuk menyembuhkan atau apa? Ya, sekarang pengobatan daripada HIV AIDS ini itu sudah pada tahapan sampai bisa menekan daripada virus tersebut. Atau viral load gitu ya. Oh, bukan antiretroviral itu, bukan? Itu dah. Itu ya. Antiretroviral ini dah sifat bekerjanya, kita sudah berani bilang itu sebagai obat karena dia akhirnya bisa menekan daripada keganasan virusnya gitu kita bilang ya. Jadi virus ini kalau sudah tersupresi namanya, jumlahnya tertekan dan semuanya itu sudah terkontrol dengan obat, pasien ini itu tidak akan memiliki daya infeksius. Dia tidak akan bisa menularkan. Tidak akan menularkan. Sepanjang masih terus dikonsumsi. Sepanjang antiretroviral ini dikonsumsi secara rutin dan dikontrol. Nah, kita ada pengecekan rutin. Berarti kan belum ada obat gini. Obat apa istilah obat permanen berarti? Ya. Menyembuhkan permanen ya, gitu kan. Kita tidak bisa mengatakan dia, oh ini sembuh karena dia masih minum obat seumur hidup, dia harus minum obat. Tetapi kalau dia terkontrol dengan obat, itu dia bisa tertekan virusnya sehingga tidak bisa menularkan. Jadi kalau dibilang sembuh pada fase dia tidak menularkan, ya bolehlah kita bilang ini kan perbaikan psikologis. Itu sepanjang minum itu kalau dia berhubungan sembarangan tetap bisa menularkan. Kalau virus sudah tersupresi, ada angka perhitungannya. Kalau dia sudah tersupresi virusnya, ada pasangan yang suami istri akhirnya bisa hamil, anaknya lahir dengan kondisi negatif. Oh, negatif. Berarti 6 bulan sekali itu ada tes namanya. Ada tes viral load. Jadi itu untuk menghitung jumlah virusnya di situ. Kalau misalnya virusnya di bawah dari yang ditentukan itu tidak menularkan ke pasangannya. Untuk program-program para pasangan yang misalnya mereka mau punya anak gitu, itu ditekankan di situ. Jadi tidak tertular kepada anak nanti.
Oh depannya. gitu. Nah, ya saya penasaran Pak Turah. Kenapa belum ada obat permanennya gitu loh? Ya. Kenapa belum? Masa sih dunia sudah secanggih ini? Atau emang sengaja tidak dibuat obat yang memang bisa menyembuhkan permanen atau gimana itu? Kalau masalah obat ini penelitian pasti sudah terus ya. Tapi itulah virus HIV ini memiliki kekhususan gitu ya. Kekhususan. Udah mungkin ribuan peneliti yang sudah melakukan. Dia ada sifat khusus yang masih perlu ya jangan jauh-jauh lah dari virus HIV. Virus DBD gitu ya kita bilang juga. DBD. Demam berdarah aja Demam berdarah. masih susah kita temukan betul-betul supaya dia tidak bisa berkembang. Karena virusnya ini banyak tipe, ada spesifikasi khusus. Virus HIV pun juga begitu. Bermacam-macam. Betul, Kenapa nggak dia dibuat punya kekhususan mungkin itu ya. Ini ahli virologi yang tahu ya, ahli virologi. Kenapa nggak dibuat vaksin HIV gitu misalnya? Oh, kalau kamu pakai vaksin nanti kalau berhubungan bebas nggak akan gitu. Oh, probably ya. Mungkin saja. Kita kan masih menunggu ini. Karena proses daripada sebuah penelitian itu kan makan waktu puluhan tahun ya. Mungkin saja sedang dilakukan uji itu aneh-anehnya kan orang-orang hebat yang katanya di WHO Ya. COVID baru segini ada vaksin. Ya, ya kita tidak berani bilang itu ya. Tapi yang jelas mungkin kalau waktu zaman COVID itu ada vaksin. Tapi vaksin itu kan tidak permanen. Tidak vaksin. permanen. Oke. Istilahnya untuk meredam karena daya tular waktu situasi COVID sama HIV ini kan berbeda. Kalau HIV ini kalau kita sekarang misalnya anggaplah kita berhubungan seksual dengan orang yang positif HIV atau kita tertular lewat jarum suntik dari orang yang HIV, itu ada window periodnya 6 bulan. 6 bulan ke depan nih, minimal 6 bulan ke depan nih kita tidak hasil tesnya negatif. Oh gitu. Iya. Berarti kita sekarang berhubungan, misalnya saya berhubungan dengan orang yang HIV, saya tes minggu depan tuh tetap negatif. Bisa negatif hasilnya. Belum terlihat. Belum 3 bulan terlihat. biasanya. Tetapi sudah berisiko bisa menularkan. Waduh. Makanya ini saya bilang. Ya, tetapi kalau beda dengan COVID, kalau satu orang di COVID sekarang di ruangan ini dan di ruangan ini ber-AC, kita pakai proteksi. Semua orang bisa kena. Otomatis langsung. Jadi itu daya tularnya luar biasa Lebih tinggi. cepat. Sehingga ada yang namanya proteksinya kemarin itu pencegahan dengan vaksinasi. Tapi itu pun hanya izinnya adalah digunakan pada situasi-situasi darurat. Oke. Emergency use namanya. Jadi kalau sekarang kita belum ada vaksinnya yang spesifik untuk COVID, nggak ada. Nah, kalau bicara kasus HIV itu Ya. khusus di Bali dan Pasar lah. Kalau di Denpasar, Saya kalau memang seperti kita bahas tadi tidak bisa dikontrol yang di aplikasi jauh itu, Ya. berarti jumlah pengidap HIV pun tidak bisa dikontrol kan berapa gininya, Pak Dewa? ya. Jadi kalau kita ada estimasi lah. Kalau perhitungan HIV itu ada estimasi. Kalau Denpasar terestimasi di angka 11.800-an estimasinya. Itu semenjak dari pertama kasus ini ditemukan loh. Tahun 86, 87 kasus pertama kali di Indonesia itu ditemukan ya di Bali, di Denpasar. Tapi itu berdasarkan estimasi lokalisasi kan, bukan Ya, termasuk itu estimasi yang sudah pusat lah yang mengeluarkannya dari WHO menghitung Indonesia, Bali keluar estimasi 11.000. Tapi kenyataannya sekarang yang sudah kita temukan berapa? Sampai terakhir data saya itu sudah di angka 15.600-an penderita HIV yang sudah kita di Denpasar. Iya, di Denpasar yang sudah mulai kita ungkap statusnya. Statusnya. Artinya, ini ketahuan udah 15.600. Orang-orang by trace kita ketahui dari data kita. Cuman kan kita tidak publish. Artinya kita status tahu paling banyak apa? masih WPS. Oh, Heteroseksual. Oke. Heteroseksual masih paling tinggi. Oke. Ya, dan kisaran umurnya sudah 20 tahunan. Itu yang paling banyak yang kita temukan. Dulu kalau saya nggak salah pernah Kepala Dinas Provinsi Bali, Pak Dokter siapa yang dulunya itu pernah mengungkap itu dari semua WPS di Bali itu 75% itu positif HIV. Benar itu ya? Ya, jadi kalau kita lakukan survei kemarin ya, survei Kalau itu. sekarang gimana surveinya itu? Kalau survei kemarin kita lakukan yang terakhir itu kita dapatkan angka 10% dari orang yang kita tes itu positif. Jadi kalau kita lakukan tes sekarang misalnya 100, kalau kita lakukan tes 100 orang gitu ya, 10% itu ketemu orang yang positif.
Kalau dari pelanggan atau WPS yang baru kita temukan gitu. Ya tapi kalau total keseluruhannya ya mungkin masuk data itu orang yang positif itu. Keseluruhan di Denpasar. Iya. WPS. Iya. Kalau menurut datanya Mbak Kanaya? Kalau dari kan katanya nyuruh tes itu, pasti di data kan? Dari yang suruh tes itu berapa yang positif? Terakhir sih untuk tahun ini kan kita ini bulan Februari ya, bulan kedua ya. Kalau di YKP sendiri kan per bulan itu kan sampai 150 orang ya yang tes. Itu WPS ya, atau WPS-nya aja. 150 orang per bulan. WPS, nah, itu yang positif berapa? Kemarin itu baru ada satu. Satu? Iya. Ketemu satu. Baru ketemu yang baru. Oh, yang baru ya. Jadi 100. Maksudnya saya nggak ngerti yang baru itu gimana? Yang maksudnya? baru ditemukan. Bukan yang sudah ditemukan, misalnya ngambil obat gitu. Itu Jadi udah yang pasien, baru. sudah pasien. Maksud saya nanya simpel aja. Dari semua yang ini itu yang rutin tes itu berapa persen yang positif gitu? Untuk WPS-nya ya ada mungkin sekitaran 20-an persen. Berarti nggak benar data 75% itu? Kalau LSL dengan WPS itu lebih banyaknya LSL. LSL itu maaf bisa kita bilang gay atau homo gitu. Berarti kalau anggaplah waria itu bahasa populernya kan, waria itu itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Saya nggak megang datanya karena saya lebih di WPS-nya ya. Kalau WPS di atas 20% sih bisa dikatakan seperti itu. Untuk tahun ini belum bisa saya katakan karena ini masih awal bulan juga ya, masih awal bulan. Tapi mungkin itu udah maksudnya. Jadi kita harus kita tahu itu yang kita pegang itu angka kejadiannya. Ya, jadi kalau saya bilang ya tadi kita lakukan survei itu angkanya yang terhitung itu adalah hampir 10%. Kalau kita lakukan survei sekarang pemeriksaan kepada orang-orang yang berisiko, orang-orang yang berisiko itu di angka 10% loh kita bisa temukan. Orang-orang berisiko itu kan berarti pekerja WPS, terus pelanggan, orang-orang yang datang ke ya sebagai pelanggan gitu ya. Itu bisa angka 10% kita dapatkan. Jadi kan termasuk gede. Kalau tes misalnya di mana Yayasan Kerti Praja lah tes itu di hasilnya jujur diungkapkan ke gininya atau langsung. ini kasihan disembunyikan dulu gitu. Nanti kalau udah sekian mungkin gitu. Ada gitu nggak? Kita langsung hasilnya itu setelah diperiksa ya. Kalau dia negatif, kalau positif ya. Makanya itu gimana cara biar nggak dia shock gitu misalnya? Kita ada treatmentnya. Ada ya. Ada tata caranya gitu. Kita konseling dulu dari awal kan. Pas dia konseling itu kan kita jelaskan dulu karena tidak semua orang tuh sudah paham penularan HIV, HIV itu apa, AIDS itu apa, kan berbeda ya. Betul. Setelah beda ya, HIV dan AIDS itu beda. Beda. Setelah itu setelah dijelaskan mereka tes. Setelah tes kita jelaskan lagi berikut dia membuka hasilnya seperti apa. Kalau misalnya hasilnya negatif, kan pasti mereka alhamdulillah atau astungkare gitu kan hasilnya bagus. Tapi kita ingatkan lagi ini hasil yang 3 bulan yang lalu ya. Kalau misalnya kamu hubungan beresiko sekarang, 3 bulan kemudian baru bisa dilihat hasilnya. Karena ada 3 bulan itu namanya window period tadi. Nah kalau misalnya hasilnya positif, itu kita pastikan perlu menjelaskan lagi secara detail. Karena orang itu sudah pasti yang pertama itu ketika melihat hasilnya positif itu pasti shock. Belum tentu orang itu dapat menerima. Bisa saja dia nggak percaya. Ada nggak pengalaman di Yayasan Kerti Praja ketika dikasih tahu dia positif itu pingsan gitu? Atau bahkan teriak atau nangis gitu? Iya ada yang sempat pingsan, paling ada yang parah nangis. Itu kenapa dia? Karena dia shock gitu kan. Belum bisa menerima diri. Itu yang utama. Bagaimana? Itu laki-laki atau perempuan yang shock? Yang perempuan ada juga ya. Terus ada yang dia nangis sampai dia nggak mau, dia menutup diri, dia nggak mau keluar sama sekali sampai gitu. Nah, kalau gitu gimana caranya? Diberi pengertian gitu. Ya, kita kan ada namanya pendamping sebaya. Selain PL itu ada pendamping sebaya. Itu kita yang membantu pendamping sebaya itu gimana caranya dia itu untuk menerima hasilnya, menerima keadaan dia. Lalu bagaimana biar dia itu kuat. Ayo kita berobat, ajakan untuk berobat.
Selain dari PL juga karena kalau cuma satu orang misalnya saya cuma ketik-ketik aja atau misalnya ngobrol kan itu perlu deep talk juga ya. Itu ada tugas dari si pendamping sebaya itu PS. Nah, yang saya tanya Mbak, misalnya dia tes nih, positif anggaplah, keluarganya kasih tahu nggak? Suami atau istri atau anak atau orang tuanya gitu? Untuk awal itu cukup diketahui oleh pasien sama kita aja ya. Mungkin lama-kelamaan itu kita harus ada notifikasi pasangan. Notifikasi pasangan itu untuk apa? Jadi kita itu harus tahu. Takutnya nanti ketika kita bilangnya ODIF ya, kalau orang yang sudah terkena HIV itu ODIF ODIF-nya itu kalau misalnya si virusnya itu sudah tinggi, takutnya penyebarannya ke pasangan. Oh, berarti kalau positif pasangannya dikasih tahu tanpa sepengetahuan dia gitu? Iya, jadi notifikasi pasangan itu kita nggak harus ngasih tahu kalau pasangan tersebut itu sudah terkena HIV. Bisa aja dengan kita ngobrol-ngobrol santai gitu, atau mungkin penyuluhan terselubung lah, misalnya saya main gitu kan ke tempatnya dia, misalnya ada pacarnya, terus ngobrol-ngobrol, tahu nggak HIV seperti apa penyebarannya gitu. Walaupun mungkin pertama dia apa sih ngomongin kayak gitu, ngeri sekali kan, ada orang yang seperti itu. Terus yang kedua ada orang juga yang mereka menerima, oh iya, sambil didengarkan. Yang ketiga itu baru mereka mau diajaklah tes pasangannya itu tuh, dan pasangannya itu ada yang memang tidak terkena, ada juga yang memang sudah terkena. Atau mungkin kalau saya mungkin bisa memperkirakan, mungkin ada yang mungkin pihak-pihak yang memang enggan atau malu tes itu karena takut di mindset mereka itu, kalau saya tes nanti keluarga saya, kalau saya positif keluarga saya tahu nanti saya dimarah nih. Betul. Sama orang tua, sama istri, sama diskriminasinya masih ada. Iya, diskriminasi itu masih ada. Mungkin kepada si gininya aja dulu dikasih tahu kan, kalau dia setuju dikasih tahu ke orang tuanya baru ya itu udah konseling. Jadi konseling itu kan ada yang pre-tes kemudian post-tes. Setelah post-tes hasilnya ketahuan, kita konseling lagi. Karena akan konseling akan nanti selanjut ini. Akan kita mulai tawarkan pengobatan, kita konseling lagi dia proses pengobatannya. Apalagi yang tadi sampaikan sama Mbak Kanaya, ada notifikasi pasangan. Jadi kan kalau kita tanya nih, kita udah tahu begitu kita tes. Sebelum kita testing udah tahu nih status orang ini kayak apa nih, berkeluarga kah atau tidak kah atau bagaimana. Kita harus pelajari dulu supaya dia nanti tidak terkejut shock dengan hasil tesnya. Karena setelah hasil tesnya jika lau positif, kita udah mulai ceritakan nih probability-nya apa aja, apalagi termasuk nanti pasangannya juga pun harus kita edukasi dan lakukan testing notifikasi pasangan itu. Oke. Di situ ininya ya dilema kita, kemudian tantangannya juga di situ. Karena kan tiap orang yang kita hadapi kan berbeda-beda orangnya, karakternya. Betul. Yang orangnya sangat tanpa disuruh tes mereka mau tes. Nah, saya dulu gitu kan. Waktu tahun 2015 sampai 2020 rutin setiap tahun saya tes. Nah, kan ya tahun depannya lagi sambil liputan kan. Betul. Dulu waktu masih jadi wartawan nyari informasi sekalian tes tuh Aston Karo sampai 2020 kemarin masih negatif rutin lah. Setelah itu saya belum pernah tes lagi. Kan yang jelas sebenarnya gini ya, kita pengen orang tes HIV itu kedepannya ini biar kayak orang saya demam 3 hari DB apa enggak sih? Nah, kan merubah mindset seperti itu kan nggak gampang. Karena apa? Diskriminasi masih tinggi. Jadi orang mau tes pun itu sembunyi-sembunyi, takut gitu loh. Karena ini masih ada diskriminasi. Begitu dia ketahuan positif, bukan hanya masyarakat, pasangannya sendiri pun bisa akan melakukan banyak kan terjadi aksi kekerasan kepada pasangannya, baru tahu yang istrinya positif atau pacar positif malah terjadi kekerasan banyak di situ. Nah, kita menghadapi tantangan baru juga apabila status orang ini open diketahui, kesiapan mentalnya harus banyak. Walaupun saat ini kan kita banyak lihat. Menurut saya karena foto video yang beredar tentang pengidap HIV itu terlalu ngeri itu Pak Lurah. Pengidap HIV ini
ngeri, makanya diskriminasinya Ya, tinggi. Itu juga betul. itu paradoks juga. Satu sisi kita bisa mencegah dengan cara itu, satu sisi membuat orang yang kena HIV ini stigmanya ngeri ini gitu. Ya. Salah satunya itu sih, Itu betul. mungkin ya. Betul. Karena publish itu ada yang ingin mencari keuntungan aja bilang ya. Dibuat ngeri-ngeri supaya orang. Oke. Tapi sekarang ya mudah-mudahan dengan Tapi postingan realitas sampai sengeri itu nggak sih yang beredar-beredar itu? Enggak sih sebenarnya Kalau kalau kita HIV lihat. enggak. Kalau lihat Kalau pernah HIV enggak sampai yang kayak kurus krempeng Kalau terus itu apa? fase itu AIDS. itu Oh, fase itu kan AIDS. fase AIDS. Ya, Kalau fase HIV AIDS. enggak, sama seperti Kalau saya HIV masih ini, sehat iya, seperti kita nggak ini. kelihatan gejala sama sekali. Berarti nggak bisa dari fisik kita nggak Nggak bisa bisa. lihat. Enggak, kalau orang HIV itu kelihatan biasa aja gitu loh. Makanya banyak orang yang menutupi dirinya, padahal dia rutin setiap bulan ke YKP ngambil obat, kemudian dia balik lagi ke kantorannya, bekerja biasa. Orang teman di sebelahnya juga nggak tahu gitu loh. Nggak tahu karena dia takut gitu loh. Kalau ngambil obat itu free atau ada bayaran di Yayasan Ketip Raja? Ngambil obat rutin itu? Ngambil obat tuh free. Free, serius? Iya, ngambil Obatnya obat tuh orang masih tanggungan obatnya pemerintah. ya free. Obatnya gratis kok. Oh, ini semeton bagi yang emang merasa Obat tuh gratis. tes dulu, berarti tesnya free. Tesnya free. Kalau dulu waktu saya free masih Iya. nggak tahu yang Tesnya sebut- free, obatnya free. Cuman ada Ada biaya. adminnya aja Oh, gitu. ya. Iya. Itu Nah, kena untuk 25 testing itu juga begini, kalau kita testingnya itu memang pada kelompok berisiko semua kan gratis semua dia. gratis. Misalnya Kita tahu misalnya- masyarakat umum. Masyarakat umum misalnya dia akan melakukan testing. Oh, itu pasti akan ada pembiayaan. Kalau memang gitu. kalau misalnya dia saya pengen tes ya gitu. Dia kan mulai dari loket pendaftaran, kemudian nanti misalnya di rumah sakit misalnya akan ada norma ininya, peraturan daerahnya atau norma kapital ininya, pembiayaannya. Oke. Oh, kalau tes misalnya dia datang ke laboratorium swasta kan, saya mau tes HIV gitu. Wih, pasti bayar. Pasti bayar mahal. Oke. Sekian ratus ribu gitu ya. oke. Nah, tapi kalau ini dia akan sudah masuk dalam lingkup program kita, dia orang berisiko atau misalnya Bapak batuk ya. Ini kan orang kita curiga TBC, ternyata positif TBC. Kita lanjutkan dengan testing HIV gratis dia. Oke. Ya, mana yang sudah termasuk program itu akan otomatis gratis kok dia. Ya, jadi itulah kenapa sekarang kita ingin terus nih menyampaikan kepada masyarakat nggak usah takut gitu loh. Ya, kalau kita merasa kita punya orang kok kita sih kayaknya berisiko nih. Merasa beresiko. Dia kan menutup diri. Betul, Siapa tahu ya Mas Erwin ya. Betul. Dok, saya minggu lalu misalnya ada berisiko, Dok. Gimana, Dok? Ya udah, enggak usah takut, silakan tes aja sekarang. Ya. Tapi harus cerita dulu karena di konseling lagi. Iya, benar. Apa yang menyebabkan Anda memicu Anda untuk melakukan testing? Oh, saya ada risiko ini, ada risiko ini. Atau kemarin saya pas praktek saya ketusuk jarum, pasien itu positif. Itu kan berisiko. Oh, berarti saya harus testing. Nah, ini kan supaya bagaimana ya memfamiliarkan, membuat masyarakat itu nggak usah taruh diskriminatif, Nah, nggak usah takut gitu loh. dengan fenomena yang sekarang jajan bisa sembunyi-sembunyi terus ini kan berarti poin utamanya pencegahan itu sebenarnya paling penting ya. Paling penting. Lurah ya. Berarti dengan kalau apa ini upaya pencegahan yang dilakukan dari Dinkes Denpasar Ada sama 3 sebenarnya. Ada 3 ya, apa aja itu? Kita bilangnya ABC. 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 Ya. Oke. A-nya itu adalah abstinence, yaitu tidak melakukan hubungan seksual. B-nya itu Ini udah sulit nih pasti nih karena semua terutama yang udah dewasa ya. kan. Yang kedua B-nya itu betul, yaitu setia terhadap pasangan. Setia. Yang C-nya itu lalu yang ketiganya itu C ya. Apabila 2 dan B itu masih nggak bisa, larinya berarti ke C, yaitu kondom. Oke. Artinya kita selalu mengedukasi. Kalau kita bilang kan anak sekolah ya, kita kan edukasi kan anak sekolah kan. Itu konteksnya untuk anak muda remaja. Semua. Jadi kita kan selalu mengharapkan rumah tangga disuruh jangan berhubungan seks, mana Iya, bisa. makanya ada pilihan kan. Ada pilihan. ABC. ABC. Abstinensia. Oke. Sebisa mungkin jangan melakukan hubungan seksual jikalau memang belum waktunya. Lo kalau udah sudah berkeluarga, ya sah aja. boleh. Ya. Kemudian setelah mereka memang Sah. tidak waktunya melakukan hubungan seksual, ya jangan. Abstinensia. Yang kedua, be faithful. Jikalau Anda sudah tidak bisa abstinensia karena Anda sudah waktunya melakukan hubungan seksual dengan pasangan, be faithful lah. Setialah Setia. sama pasangan. Ya, tapi kemudian kok nggak memungkinkan, Dok, dengan pasangan pun saya sudah setia, Dok, dengan pasangan. Tapi saat ini ternyata ada beberapa masalah. Istri saya atau suami saya sedang menderita penyakit misalnya
kencing nanah atau ada infeksi kelamin. Gimana caranya? Tapi kan harus rutin dong hubungan seksual gitu ya caranya. Ya pakai kondom. C ini kondom ini adalah pelindung pengaman supaya tidak terjadi penularan. Tapi realitanya di lapangan itu sekarang pada malas pakai kondom, Dok. Malas pakai kondom. Bukan hanya lelaki merasa kurang, sensasinya kurang gitu. Bahkan wanita pun meminta kalau bisa. Tapi di luar gini ya, saya kan nggak tahu kalau di dalam dunia perkomplekan dan permicetan itu nggak tahu ya saya gimana. Kalau di dalam rumah tangga pacaran, konteks pacaran rumah tangga itu saya ngobrol-ngobrol dengan teman yang sudah berkeluarga itu istri-istrinya justru yang mau nggak pakai kondom, gitu. Kalau pacaran juga sama, cewek-ceweknya nggak pakai kondom itu gimana? Karena katanya kurang sensasi. Nah pertanyaannya, ada nggak sih kondom yang memang tetap bisa mau sensasi itu kerasa? Bahkan bagi wanita itu mungkin makanannya mungkin kalau pakai kondom gimana, kalau nggak gimana gitu. Mungkin ada solusi gitu. Kan Mbak kan wanita juga kan. Memang sebagian itu mereka tuh nggak mau pakai kondom itu karena ada yang bilang nggak kerasa gitu, kurang gitu kerasa kan? Betul. Ya kurang kerasa, mungkin salah pakai kondom, beli kondomnya terlalu tebal. Kita cari kondomnya yang lebih tipis lagi, ada kok. Oh berarti ada deh pilihan-pilihan itu ada di kotaknya itu ada. Ada tulisannya kok di situ, ada berapa milinya, misalnya 0,03, 0,01. Saya nggak bisa nyebut merek ya. Jangan. Kalau yang tipis nggak rawan bocor. Kan kalau kondom itu memang sudah dites, jadi otomatis tidak akan bocor ataupun robek. Kalau kondomnya robek atau bocor itu pemasangannya yang salah berarti. Pemasangannya pun ada yang salah benar. Ya. Kemarin saya sambil keliling-keliling ini kan hari kondom. Gimana pemasangan yang salah itu gimana? Kalau kondom ketika jempolnya. Gimana? Ya, jempolnya ya benar. Jadi ketika kadang-kadang kalau kondom tuh kan dipegang tuh pas pembukaan aja kadang-kadang salah ngerobeknya gitu. Jadi kondomnya ikut robek. Lalu pas pemasangannya itu kan ada kuncupnya tuh yang kecil. Harus ditekan. Nah, ya itu harus ditekan, jangan sampai ada angin, ada udara di situ. Yang kondom tuh begini kan, set. Nah, ini kan kondom nih. Di ujung itu ada yang ujung benjolan kecil itu sebenarnya untuk penampung sperma. Itu. Nah, itu kalau kita saat masang, kita tidak tutup di atas, tekan di atasnya, dia akan ada udara. Ada udara. Begitu ada udara, tekanannya akan tinggi. Oh, berarti masuk. Pasang kan gini, kan ini masangnya. Ya, pasang tuh jadi pas masang itu, ini baru kita kan ini kondom ya taruh. Kan gini, udah masuk. Ini ditekan ujungnya harus tekan. Ujungnya tekan. Iya, baru turunkan. Baru turunkan. Ya, turunkan baru turunkan. Iya. Wah, banyak yang enggak tahu. Kalau begitu masangnya langsung taruh, kemudian dipelintir diturunkan ke bawah, dan di atas itu malah kelihatan nanti dia masih kenceng. Ini berisiko pecah. Karena gesekan, apalagi lubrikasinya, perlendirannya kurang. Ini berisiko pecah. Makanya, Dok, kita udah pakai kondom kok malah hamil pasangan kita. Nah ya mungkin ini kesalahannya. Salah satu faktornya. Ya. Kemudian mungkin ukuran ya. Kadang-kadang kan kita harus menyesuaikan. Kita yang ukurannya large, ada medium atau yang bagaimana itu kan. Betul. Pasangan lah yang tahu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kondom ini sebenarnya fashion loh. Fashion. Ya, udah fashion harusnya. Kenapa? Ya, penyedia kondom sekarang kan dia melihat tren kesukaan orang tuh kayak apa. Dulu mungkin pertama kali keluar satu warna jenisnya ini. Dulu masih pakai khusus ini ya, khusus binatang ya. Kemudian berikutnya lihat tren pasar. Yang perlu yang halus, bervariasi warna, variasi rasa. Kemudian sekarang mungkin ada tambahan sensisi fisiknya atau apa gitu. Yang mungkin dulu ukurannya sekarang udah variatif gitu loh. Nah, sekarang kan tinggal kita tuh seleranya yang bagaimana. Yang penting yang kita ingat adalah kondom ini kalau bisa kan tidak terpakai sama sekali jikalau kita sudah A dan B. Yang gitu ya. Betul. Cuman kan sekarang sulit ya. Iya, jadi C ini ya salah satunya. Jadi kalau kita ingin melakukan upaya pencegahan, kita kan nggak tahu kalau ternyata ada orang yang gimana ya citranya. Ya walaupun dia sama suami istri ya. Ini alpha salah satu udah gimana. Lupa pakai kondom. Istrinya hamil.
Ya. Jangan dulu bilang masalah penyakit ya. Kondom ini kan termasuk alat kontrasepsi karena dia bisa untuk mencegah terjadinya kehamilan. Betul. Tetapi ternyata di balik itu ternyata dia memiliki fungsi yang lain. Apa itu? Mencegah terjadinya infeksi menular seksual dan apalagi HIV. Jadi kan kesana pengembangannya jadinya. Jadi dari awalnya alat kontrasepsi ini bisa berkembang. Gimana caranya kemudian kalau mengurangi ego seks itu menurut saya Ya. Ego seks dalam bercinta itu pokoknya nggak usah pakai kondom, nanti keluar di luar aja gitu. Ya, tetap biar sensasi, biar karena mungkin gayanya divariasi itu. Ini kan komunikasi ya, makanya ya nanti sebentar makanya bisa tapi jelaskan. Ini disclaimer dulu tidak mengajak orang untuk seks bebas kan. Kalau saya prinsipnya adalah kita ingin mengajak orang tuh menambah wawasan edukasi. Karena kalau Anda nggak tahu, ya bagaimana bisa Anda mampu? Anda tahu dulu lah. Ya. Tapi bukan berarti begitu Anda tahu Anda langsung meningkatkan kemampuan Anda mencoba-coba. Oh no. Kalau Anda tahu, kita kan bisa menyampaikan pada orang lagi. Jadilah agent of change-nya di sini. Bahwa kalau kita mengatakan bahwa kondom itu dianggap sekarang tabunya adalah mitosnya mengurangi sensasi. Ingat, setiap orang itu memiliki titik rangsangan yang berbeda-beda. Betul. Kalau laki-laki satu, kalau perempuan tuh bisa belasan punya. Sehingga apakah iya orgasme itu dipicu tidak terjadi gara-gara kita pakai kondom? No. Orang ada yang belum penetrasi aja dia sudah orgasme, dia mendapatkan proses seksual. Otomatis kalau sekarang Anda sudah menggunakan kondom, yuk ya belajarlah tentang cara berhubungan seksual tuh banyak caranya, banyak tekniknya. Kalau you nggak bisa dapat orgasme dengan gaya satu, pakai gaya lain. Karena kan tidak mesti baru kondom itu Anda gunakan. Foreplaynya harus bagus. Ingat, komunikasi. Anda harus komunikasi dulu dengan pasangannya. Begini, Dok, sama Mbak Kanaya. Kalau foreplay kan zaman sekarang sudah familiar sekali kan di kalangan semua orang, bahkan baik itu muda yang belum nikah maupun yang sudah menikah. Foreplay ciuman di mulut itu potensi penciuman di mulut. Kalau oral sex atau bahasa yang kasar gimana cara nyebutnya ini ya? Kalau oral kan di oral lah. Oral sama lah antara cowok dan cewek sama ya, oral namanya itu ya. Oke. Itu juga tetap berisiko. Berisiko juga. Oral seks pun juga akan berisiko. Kita kan karena begini, ingat apalagi terjadi perlukaan. Ciuman kalau sampai perlukaan, Anda saling gigit perlukaan itu ada luka terbuka, darah di situ, semua akan bisa masuk ke sana. Berarti oral seks juga berisiko. Oral seks pun berisiko. Kan kadang-kadang karena adanya perlendiran tertutupi rasa bahwa dia terjadi perlukaan kecil, robekan, lecet di liang kemaluannya atau di ujung prepusium atau penisnya itu ada perlukaan karena terjadi oral. Itu kan berisiko menimbulkan terjadinya penularan penyakit juga. Sariawan misalnya kalau kita hati-hati apalagi Anda sariawan. Misalnya kalau mukosa yang terbuka, Anda oral, Anda saat ada sariawan ya berisiko akan mudah masuk virusnya ke dalam jaringan terbuka. Apalagi itu mukosa tipis dia. Kalau gigi berlubang misalnya sama juga. Semua berisiko. Kan dia kontak langsung ke sana. Makanya ya kalau bisa foreplay itu yang normal-normal dan wajar-wajar saja. Jangan terlalu saling menggigit ya karena bukan pula. Ya itu ahli. Ini nanti di pengalaman di WPS percuma juga dong kalau pakai kondom. Kalau semua orang pengen seksnya pengen foreplay karena di zaman serba terbuka ini kan di era podcast itu banyak yang edukasi seks. Oh, kamu gimana sih? Oh, yang cewek nyuruh edukasi ke cowok, kalau cowok kalau mau nyenengin cewek itu foreplaynya bagusin dong, yang gini gitu. Ya tapi foreplay itu kan mulai dari komunikasi loh. Nggak usah pakai gigit sampai berdarah kan? Oh enggak, maksudnya ini kan kalau oral itu loh. Tapi jujur ya, kalau ini kan teori udah reproduksi ya, jadi ilmu seks ya. Jadi sebenarnya mulai komunikasi yang bagus itu pun sudah mulai meningkatkan gairah. Iya, komunikasi bagus yang intens itu kadang-kadang sudah mulai meningkatkan gairah. Dan sudah udah sampai ya perlendiran dan lain-lain itu sudah mulai terjadi. Di situ udah mulai kita lanjutkan ke tahapan yang lebih jauh gitu. Nah, dan di situ yang perlu pengamanan lebih penting menurut saya. Jadi
Ya ini kita udah tahu kalau ciuman apalagi saling menggigit, ada perlukaan, ada sariawan. Masa ada yang ciuman saling menggigit tuh ya? Ada kan setiap orang punya Itu selalu kita fetishnya beda-beda. waspadai. Fetisnya Setiap beda-beda orang mungkin punya ya. fetishnya Iya. beda-beda. Itu BDSM biasanya yang udah masuk BDSM yang harus dilukai. Ada disiksa tindakan dulu, kekerasan di situ. Kalau yang ada Tapi itu pukul-pukul katanya kan? Ya itu udah sadisme di situ malu-malu. Tapi di situ kalau tidak Jangan digitukan yang dapat orang, makanya saya bilang tadi, itu teknik setiap orang tuh berbeda-beda. Betul, Tiap wanita itu, saya kadang-kadang baru diajak telepon aja sama suaminya, udah. Ada yang ini harus bermacam-macam gaya dulu baru didapat orgasmenya. Beda-beda. Makanya itulah komunikasi harus intens dulu untuk membangkitkan hormon kita, endorfin kita, supaya pasangan ini saling klik dulu. Betul. Nah, setelah klik ini baru. Kalau nggak begitu, dalam kondisi masih lubrikasinya kurang. Pelindirannya kurang, udah hajar penetrasi, ya lecet. Aku nggak enak pakai kondom ya, ya gitu jadinya. Misalnya kalau anggaplah ABC itu tidak bisa dia terapkan itu, ada nggak cara yang lain? Ya nggak bisa. Kalau untuk HIV ada PrEP. Ya, itu terapi, artinya begini. Tetap kondom itu harus digunakan. Misalnya dok, ya yang ini contoh. Anggaplah ada yang, pokoknya ada untuk nggak bisa saya kalau nggak nyaman pokoknya pakai kondom ini gitu. Itu ada terapi pencegahan namanya. Ada pre-exposure prophylaxis. Kita sebut terapi PrEP. Memberikan terapi antiretrovirus pada kalau orang yang berisiko. Ini contohnya sekarang nih suami istri. Suami istri kan, yang cowok positif. Yang istri termasuk orang berisiko nggak? Iya pasti. Berisiko. Siapa yang dikasih obat? Yang istrinya. Karena yang cowoknya sudah kita terapi untuk antiretroviral rutin setiap hari selama seumur hidupnya. Nah, yang perempuannya itu ada durasi waktunya kita harus terapi. Siapa tahu nih nak bisa dong pakai kondom, nggak bisa, nggak suka. Tapi ya wajib kalau saya bilang ya kita tawarkan dan menjadi sebuah kewajiban kalau dia itu harus menggunakan yang namanya obat pencegahan prophylaxis exposure. Itu efektivitasnya cukup bagus. Kalau PrEP ini mau dikerjakan. Nah, cuman ya, kalau tetap sih menurut saya kondom tetap digunakan, PrEP pun juga harus digunakan karena ini tidak akan bisa berdiri sendiri-sendiri, saling melengkapi gitu loh. Siapa tahu nih kealpaan mereka, tapi mereka ibunya konsumsi PrEP, ternyata biasanya pakai kondom nih, tapi lupa pakai kondom karena udah saking tiduran akhirnya terjadi hubungan seksual. Ya PrEP-nya yang memiliki peranan, gitu ya. Nah jadi pilihan, tetapi tetap dalam program kita terapi pencegahan ada, upaya-upaya pencegahan yang lain juga tetap kita berikan. Dan yang paling penting adalah penyuluhan edukasi. Itu harus benar-benar kita sampaikan. Makanya kalau kondisi di tempat lokalisasi atau di tempat WPS itu gimana soal kondom? Ada gimana yang pengalaman yang dilihat yang kalau kondom kan selalu kita sosialisasi pasti selalu kasih kondom juga WPS itu mau nggak dia pakai kondom? Kita mewajibkan mereka untuk memakai kondom. Caranya? Caranya ya kita kasih kondom. Oh, dikasih kondom. Iya, kita kasih kondom dan secara gratis gitu, ya, diberi kita edukasi lagi. Kita berulang-ulang memberikan edukasi. Alasannya seperti apa? Apalagi udah ada contoh-contoh mungkin rekan-rekannya mereka tidak memakai kondom, mereka yang sudah meninggal, terus mereka yang terkena GO gitu. Jadi kondom itu tidak hanya mencegah HIV, tapi dia mencegah yang lainnya seperti gonorea. Terus gonorea itu kita bilang tuh kencing nanah ya, raja singa ya, sifilis Pak. lagi. Sifilis. Banyak. Lalu kutil kelamin, klamidia, itu contoh-contoh herpes juga. Banyak. Walaupun misalnya PrEP itu mencegah HIV, tapi kita tetap mengedukasi kalau harus pakai kondom. Karena misalnya kondomnya bocor, maka si PrEP yang bekerja, seperti itu. Kalau hanya PrEP saja, seperti kemarin saya ada klien contohnya, dia pakai PrEP, tapi dia tidak pakai kondom. Dia pakai PrEP, dia rutin pakai PrEP, tapi dia nggak pakai kondom. Kemarin datang dia ke klinik, dia japri saya, Kak, vaginaku ada benjolan nih. Terus kemarin datang sudah dikasih obat, tadi hubungin saya lagi hari ini nanti janjian siang mau datang lagi karena makin parah dia bilang karena nggak pakai kondom itu. Iya, dari situ. GO itu WPS itu. Iya, itu WPS.
Jadi tetap Berarti kondom. pelanggan itu banyak yang minta nggak pakai kondom. Pelanggannya dia yang Mbak Hanaya konseling itu pelanggannya ternyata nggak pakai kondom. Justru gitu. dari pelanggannya itu yang sulit memakai kondom. Jadi kita itu kesulitan edukasi untuk pelanggan juga. Kalau WPS-nya itu sudah kita edukasi sebisa mungkin. Sayangnya mereka itu kan bekerja itu faktor ekonomi ya. Betul. Kalau dibayar lebih dikit mau. Ya, dari situ. Gitu. Nah, salah satu faktornya Nanti, ada di situ. Makanya prepnya itu. Lepas saja kondomnya, nanti aku bayar lagi 100 gitu mungkin ya. Iya, jadi kita harus gimana caranya nih pakein kondom diam-diam. Kalau misalnya lagi mabuk mungkin bisa gitu. Tapi kalau misalnya dia memang segar bugar, itu agak susah juga. Oh, ya. Oke. Ada mungkin memang si WPS-nya itu dia memang punya prinsip, oh kalau nggak mau bayar kondom ya udah kamu mendingan cari aja cewek yang lain gitu. Tapi ada juga WPS yang ya udahlah aku daripada nggak dapat uang, akhirnya jatuhnya ke GO. Dia nggak HIV tapi larinya GO atau larinya sifilis. Bahkan kalau ngobatin itu biayanya gede nggak? Kalau untuk GO ada obatnya semua. Ada obatnya, kalau penyakit semua sifilis juga menular ada. itu ada. Ya, ada. Biar sampai sembuh itu ada. 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 Jadi kalau gimana penyakit, di YKP ada? Di Kalau YKP penyakit ada. menular seksual masih kalau bisa. yang HIV ini yang masih Oke. Jadi- baru sampai obat yang kita sebut sebagai obat, padahal itu adalah antiretroviral sampai terjadi penurunan viral load. Berarti di YKP lengkap ya obat-obat lengkap semua untuk obatnya. infeksi menularnya itu. DMS semua. ya. Termasuk layanan kita di Denpasar, saya bilang ya, di Denpasar ini sudah ada 35 layanan pemerintah termasuk Puskesmas swasta, itu. termasuk puskesmas Puskesmas. yang sudah melakukan pemeriksaan. Dan ada 31 layanan kita yang sudah siap memberikan pengobatan. Termasuk layanan apa ya, maksudnya nih, puskesmas atau termasuk Ya, puskesmas. termasuk puskesmas. di layanan Puskesmas, rumah sakit pemerintah, rumah sakit daerah, beberapa klinik termasuk YKP. kliniknya ini di YKP itu sudah mampu melakukan pemeriksaan termasuk pengobatan. Kita Untuk- aksesnya. Jadi akses di Kota Denpasar itu cukup luas. Oke. Nah, nggak salah sih, karena Denpasar aksesnya cukup bagus. Betul. Jadi yang datang berobat atau minta tes ini tuh belum tentu orang di sini aja. Betul. Ya, betul. jadi itu hal biasa. Di Makanya mana kasus aksesnya tinggi itu bagus. tercatatnya ya di Denpasar, Betul, ya. dia tercatat, ditemukan di sini, diobati di sini, walaupun dia secara Orang Gianyar gitu bisa kan. jadi ya dari jauh. Karena kan Luar mungkin gini, Pulau Bali juga orang bisa. dari luar Pulau Bali juga ada yang ke sini kan tadi Betul, artian betul, dia betul. kalau mereka di rumahnya dekat Karena kan rumahnya heterogen ya. ketahuan, kelihatan kalau dia jauh-jauh ke Denpasar sambil ke mall gitu, mampir ngambil obat dulu ke YKP kan nggak kelihatan. Biasa. Ya itu karena memang akses kita di Kota Denpasar cukup bagus. Jadi kita pemerintah Kota Denpasar, kami Dinas Kesehatan itu kegiatan kita tuh sudah mulai sampai ke tahapan visitasi kepada klinik-klinik, rumah sakit supaya ikut program ini gitu loh. Melakukan penguatan kepada SDM-nya ya, istilahnya penambahan skill mereka, mendorong kepada sistem manajemen rumah sakitnya juga supaya ikut program ini, dan kita juga koordinasi masalah kesiapan anggaran untuk membantu bahan habis pakai, reagen dan lain-lain yang termasuk obat yang dibutuhkan dalam kegiatan program-program penyakit menular seksual termasuk HIV ini gitu loh. Jadi itu concern pemerintah karena sudah ada peraturan pemerintah, peraturan daerah sudah ada, peraturan wali kota juga sudah ada. Jadi tinggal bagaimana kita penganggaran itu juga untuk mensupport layanan kita. Puskesmas itu termasuk siap dalam melakukan pemeriksaan sampai pengobatan. Jadi kalau penyakit menular seksual kayak tadi ke puskesmas saja. Gratis. Puskesmas Iya. bisa. Di Denpasar semua sudah bisa. Semua. Sampai penguatan HIV semua sudah bisa di Pengobatan Denpasar. juga sudah Oke, bisa. oke. Ya. Kalau bicara orang yang kena HIV ini paling, kalau masyarakat umum lah itu paling banyak itu lelaki atau perempuan? Kalau di data ya, saya bilang dulu ya. Di data. Kalau di data kami sekarang dari 15.600-an yang terdata sampai sekarang itu masih di angka 60% itu masih 50% ke atas itu masih orang WPS, wanita pekerja seksual. Oh, wow, WPS. Iya, tapi sekarang naik trennya adalah lelaki seks lagi LSL. Itu trennya kelihatan meningkat sekarang ini, ya. Jadi Oke. itu yang harus kita waspadai sekarang. Bukan lelaki suka lelaki, lelakinya seks dengan lelaki. Maksudnya gitu. gimana itu? Ya ada aja misalnya, saya suka sama Mas Erwin tapi tidak melakukan hubungan seksual, ya beda. Tapi yang kita masukkan sini lah mereka melakukan seks
hubungan seksual antara lelaki. Gay berarti. Ya, gay lebih tepat. Ya, Gay, kaum gay yang mungkin kan ada yang fetish juga apa namanya yang sama kanan kiri gitu atas Bisex. bisex. Itu masuk juga. Masuk juga LSM. dia. Sekarang dia di luaran dengan teman lelakinya dia seks, habis itu pulang ke rumah dengan istrinya. ACDC. Banyak juga Semua itu kok. berisiko. Banyak gitu. Dia sudah punya istri, dia punya suami di luar. Nah, Di rumah punya istri, di luar bisa punya begitu ya? suami. Kenapa bisa begitu fenomenanya? Kok bisa ke arah itu ya? Ada penelitian atau analisanya gitu? Ya kalau apa namanya kita ikutin ya Atau mungkin kegiatan-kegiatan karena ini. sudah Ada yang memang terlalu genetik ya. Ada yang genetik, memang itu perubahan hormon mereka dari baru lahir udah kelihatan itu trennya menjadi ke yang sekarang kayak kewanitaan. Ya, tapi kalau dia ada di pertengahan ini dia sudah berkeluarga punya anak. Tapi ada sesuatu sensasi mungkin yang dia Coba-coba dapet. lah ya biasanya. akhirnya Dari mencoba-coba. wanita, coba-coba. Akhirnya Ketagihan. enak Iya. gitu. Awalnya coba-coba. Udah punya istri, udah punya anak, coba-coba Awal-awalnya kok jajan, enak gitu. misalnya jajan Sama waria itu maksudnya. misalnya gitu. Iya. Ternyata maaf nyedotnya lebih enak gitu Ah, keterusan. itu dia. Ternyata ini juga enak gitu kan. Tapi ini bukan promosi Terus, ya, waria. Enggak, enggak, kita enggak, yang Yang jelas ingat Itu ketika tren yang turah terjadi. itu Iya. paling banyak diidap oleh itu kan LSL itu ya. Anak Sebagai data contoh. data kami Resikonya lebih tinggi kalau iya, gitu ya. informasi yang kami dapat anak lelaki SMA pun di Kota Denpasar yang ditemukan di YKP itu lelaki masih SMA Ya. positif. Karena mereka berhubungan seksual dengan sesama jenis. temannya, Sesama teman. sesama temannya lelaki. 16 tahun. Nah, sudah itu terkenal. akibat dari ini. Ya awal-awalnya dicoba dihisap oleh waria kaum manusia, kemudian dicoba Mungkin sama pernah dihisap sama waria ya kemudian kita kok coba-coba enak juga sama lelaki. Akhirnya ya kejadian. Nah, itu perubahan tren perilaku. Ya. Itu yang terjadi sekarang ya. Nah, apalagi ini kita harus antisipasi juga bahwa sekarang media sosial tuh bagus. Ya, semua dalam genggaman kita tuh bagus. Ya. Yang penting tolong cerdas, tolong hati-hati. Itu aja kita dalam pergaulan lewat media sosial ini gitu loh. Hati-hati gimana? Ya pintar-pintar lah memilih berita. Pintar-pintar memilih. Ada yang mungkin yang DM itu diajak ketemu tiba-tiba jadi, gini. dan apalagi semua berita juga sudah ada. Kadang-kadang medsos Cepet itu banget menggiring sekarang. Iya. pemikiran kita. Betul. Karena kan algoritma kan berjalan ya. Misalnya kita membuka hal-hal yang penyimpangan gitu. Terus keluar kan algoritmanya berjalannya seperti itu lagi. Akhirnya penasaran, Ya. coba dari situ. Nah, sekarang apa sih yang kasus yang lagi tren yang tidak langsung muncul di HP kita dalam hitungan menit? Betul. Nah, Nika yang harus betul gitu bukan berarti Betul. itu cukup untuk menambah wawasan, pemahaman, pengetahuan kita. Terjadi situasi seperti ini loh gitu. Bukan berarti kok anak laki gini malah dia ikut mencoba, ya itu salah. Makanya perlu pemahaman yang penting. Kita program kita dari anak Ini SMP. selalu gaya ini apa, Turah? Ya. Sama Mbak katanya. Kalau selalu gaya itu bentuk Halus fashion. jargon ya, jargon. Oh, jargon. Iya, jargon artinya kayak hashtag gitu kita ingin ngajak kepada seluruh masyarakat lah gitu. Itulah ada love condom itu dalam artian kita bukan yang ngajak mereka tuh ayo kita harus terus menggunakan kondom. Tetapi kalau ini saya bedakan tadi ABC. Kalau Betul. kita sudah abstinent dan kita be faithful, nggak usah lagi. Nggak usah. Tetapi jikalau itu pun terjadi, ya kita jangan canggung-canggung bahwa kondom ini menjadi sesuatu salah satu bagian gaya hidup jadinya gitu. Kalau kenapa? bisa. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Begitu Anda mencegah dengan sebuah kondom sekarang, Anda akan mencegah terjadinya pengobatan seumur hidup Anda dengan antiretrovirus gitu. Kalau kembali soal HIV terakhir Ya. dalam ada nggak ciri-ciri misalnya khusus nih HIV kita kayaknya udah kena HIV nih gitu. Ya, kalau HIV itu biasanya kalau mulai orang HIV itu pasti dia asimptomatis, tidak akan muncul gejala sama sekali jikalau dia itu melakukan pengobatan dengan baik. Enggak, kalau dia belum tahu dirinya belum diobat. Iya, kalau dia belum tahu sama sekali dia akan muncul gejala-gejala sering lemas, nafsu makannya turun ya. Lelah. Akhirnya ya lelah, Sering sakit kurus, perut, turun dia, diare nggak sembuh-sembuh. Diare nggak sembuh-sembuh.
gatel nggak sembuh-sembuh, macam-macam. Lama-kelamaan penurunan berat Iya, badan, lalu batuk kok nggak jamur. sembuh-sembuh. Oke, kalau Karena- mengalami hal-hal yang itu Baru coba mulai kita periksa. curiga, malu kita gali informasinya. Siapa tahu dia ada perilaku berisiko. Kita tanya, gali, ada nggak perilaku berisiko yang pernah dilakukan? Misalnya kalau dia nggak jujur, tetap di tes itu bisa kelihatan. Itulah perlu waktu konseling. Seorang konselor itu nggak mudah. Ya, ada yang baru 5 menit ketemu dia langsung jujur, ada yang tidak sama sekali. Otomatis kita bertanya pun ada tekniknya. Oke, Supaya dia oke, mau oke. jujur gitu loh. Ya, kita bisa juga tangkap loh saat kita wawancara itu dari raut wajahnya, tatapan matanya, kita lihat ini orang Cara masih belum bicaranya jujur. seperti Kita apa, mungkin akan gerak-geriknya. gali secara halus, mungkin nggak cukup hari ini, besoknya kita gali lagi pertemuan kedua, pertemuan ketiga ini dia, benar Pak, benar Dok, benar Bu. Saya 3 minggu atau dalam terakhir dari semenjak SMA udah sering seperti ini, Ya, mungkin ya. itu. Baru kita berikan saran sebaiknya apa yang harus kita lakukan Kalau saat ini. mengalami itu didiamkan kemudian sampai Ya, sekian gitu. biasanya apa 5 akibatnya? tahun ke atas setelah dia positif HIV tidak mendapatkan penanganan sama sekali, pasti dia akan jatuh pada kondisi yang namanya AIDS. AIDS itu adalah kumpulan gejala-gejala yang muncul akibat daya tahan tubuhnya sudah turun. Muncullah penyakit-penyakit oportunistik yang kita sebut, penyakit-penyakit yang muncul akibat penurunan daya tahan tubuh ini. Yang sering adalah jamur, bakteri, ada kanker juga muncul. oke. Contohnya TBC. Pasiennya datang batuk-batuk nggak sembuh-sembuh, kita cek TBC, tapi kok kita tanya juga, setiap pasien TBC pasti kita akan suruh untuk tes HIV, di konseling, Sinkron itu. sinkron sama kolaborasi TB HIV. Sudah terjadi irisan di sana. Kalau saya bilang di Kota Denpasar, setiap pasien TB saya wajib harus tes HIV. Kalau orang setiap pasien HIV harus saya wajibkan untuk pemeriksaan dahak atau untuk screening TB-nya. Karena kita harus mencari mana faktor risiko untuk pemberatnya di sini. Karena HIV itu selalu menjadi biang kerok munculnya penyakit-penyakit Yang infeksi lain. ini. Tetapi yang membunuh orang HIV itu adalah penyakit-penyakit oportunistiknya. Kumpulan itu. Iya, dan itu muncul 5 tahun ke atas kalau tidak Oke, diterapi. oke. Sejelek-jeleknya tidak sampai umur 10 tahun. 10 tahun sebenarnya dia Misalnya ada yang sudah fase AIDS. masih bisa diobati? Kalau Dengan sudah fase AIDS, nah ini kita mulai obati sesuai dengan penyakitnya. Kalau dia TB kita obati, tetapi antiretroviralnya Tetap harus mulai. masih bisa berarti tolong. Tetap harus dimulai. Oh. Kalau masalah menolong Tapi itu adalah lebih kewajiban. parah lah. Iya, cuman kan kondisinya sekarang. Ya, pada fase apa dia? Udah fase stadiumnya 4. Ya, mungkin susah, kita ya. tetap berusaha. Kita tidak boleh bilang tidak boleh berusaha. Pertolongan Tuhan itu selalu ada, gitu loh. Cuman kan Oke. kita akan lihat kondisinya apakah dia bisa relief berapa persen. Ya. Setidaknya ada untuk upaya kita memperbaiki ini. Seperti Siap. itu. Oke, sip semua. Nggih. Turah dokter sama Mbak Kanaya ini luar biasa ini edukasinya ya. Ya. Ya, setidaknya kita tidak bisa terlalu ini, setidaknya bisa mencegah lah. Betul. Betul sekali. Mencegah itu nomor 1, paling penting mencegah. ABC tadi itu. Oke, siap. Pokoknya dalam tren ini memang sering harus diedukasi nih kayaknya. Ya, mudah-mudahan Dan saya harapkan semakin- masyarakat luas bisa menonton apa pembicaraan Oke, kita hari ini ya. siap. Kita sudah berusaha mencoba mengulas secara lugas, vulgar juga supaya masyarakat itu lebih gampang lah gitu Betul, tahu gitu ya. betul, Karena betul. jangan lagi lah kita menutup diri dengan informasi seperti ini gitu loh. Oke. Ya, karena ini masa depan bangsa itu ada di Anda terlindungi di sini. Siap. Terima Siap. kasih. Nggih. Turah Nggih. dan tetap kreatif di Sekarang TikTok itu. Rayu. Turah. Ya, mudah-mudahan ya. Itu salah satu bentuk edukasi juga. Betul. Oke, siap. Makasih Pak Naya. Kita tutup Om Om, Santi. Om.